Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadillah Rajabi. Saya akan mempresentasikan salah satu dari karya saya yang berjudul Pemimpin yang Paling Berpengaruh di Dunia. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas dari mata kuliah kepemimpinan yang diajar oleh dosen pengampu yaitu Dr. Ervin. Dilanjutkan, saya mengambil tokoh Insinyur Soekarno sebagai contoh pemimpin yang sangat berpengaruh dalam lingkup nasional maupun internasional. Di sini saya akan menjelaskan dalam indikator presentasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada biografi Insinyur Soekarno dan perjuangan hingga menjadi pemimpin. Dilanjutkan dengan jasa-jasa beliau dalam memimpin suatu negara. Dan yang ketiga, yaitu mengapa dapat dikatakan sebagai pemimpin yang berpengaruh di dunia. Dan tentu saja alasan saya mengapa saya memilih beliau pada presentasi ini. Dan diakhiri dengan kesimpulan pada semua materi yang saya sampaikan tersebut. Insinyur Soekarno merupakan salah satu pemimpin yang sangat berpengaruh di dunia dan menjadi tokoh terpenting bagi kemerdekaan Indonesia. Berikut merupakan biografi dari tokoh yaitu Insinyur Soekarno. Beliau lahir pada hari Kamis di Surabaya tanggal 6 bulan Juni tahun 1901 dan wafat pada tanggal 21 bulan Juni tahun 1970 tepatnya di Jakarta. Beliau merupakan putra kedua dari pasangan Raden Soekamotjodihardjo dan ibunya bernama Ida Yunyuman Rai. Saat lahir, beliau dinamakan dengan nama Karno, dan pada umur 11 tahun, beliau berubah nama yaitu menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya dan beliau bersekolah di Hegerberg School dan beliau tinggal bersama Hos Cokroaminoto, yaitu salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Di masa inilah jiwa pemimpin dan rasa nasionalisme Insinyur Soekarno mulai tumbuh. Pada tahun 1921, beliau melanjutkan sekolah di Teknik Hoger School di Bandung atau sekarang bisa disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Beliau mengambil program studi teknik sipil dan saat berkuliah, jiwa pemimpin Soekarno semakin bertumbuh. Sesampainya ia mendirikan grup kuliah umum yang bernama Agamemnon Study Club yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 yang bertujuan Indonesia merdeka dan merumuskan paham Marxisme, yaitu ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionasionalisme dan sosiodemokrasi dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tahun 1926, Soekarno menulis artikel yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar seluruh Indonesia Muda. Soekarno menyuarakan semua golongan yang ada di Indonesia harus bersatu dan menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka. Pada tahun 1929, Belanda khawatir dengan jiwa pemimpin dan rasa nasionalisme Insinyur Soekarno semakin bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Beliau ditangkap di Bencai Bandung. Insinyur Soekarno sampai berkali-kali masuk penjara. Sesampainya semangat beliau tidak pernah padam. Saat di penjara pun, beliau masih memikirkan nasib rakyat Indonesia. Bahkan pada saat beliau di penjara pun beliau sangat khawatir dengan keadaan-keadaan yang ada di lingkungan Indonesia. Kemudian ia bebas di penjara pada tahun 1931. Kemudian beliau menyebarkan risalah Indonesia Merdeka.
Pada saat itulah ia sangat berperan aktif dalam memerdekakan Indonesia, hingga beliau ikut andil dalam merumuskan BPUPKI dan PPKI dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau terus bersemangat tinggi untuk meraih kemerdekaan. Kemudian dia bergabung ke Partai Indonesia pada tahun 1932. Sesampainya 2 tahun kemudian, ia dipenjara kembali dan diasingkan ke Pulau Endi Flores karena membangkang terhadap pemerintah kolonial, kemudian bebas dari penjara pada umur 41 tahun. Dan di saat itulah Jepang mulai menjajah Indonesia. Dari semangat yang tinggi, beliau berhasil merumuskan Pancasila dan undang-undang dan naskah proklamasi, dan kemudian Insinyur Soekarno mendengar Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu dengan artian ada kekosongan kekuasaan. Dilanjutkan dengan kejadian berikutnya, yaitu ada peristiwa Rengas Dengklok pada tahun 16 Agustus 1945. Ini terjadi karena golongan muda gagal memaksa golongan tua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah menculik Soekarno dan Dr. Atas Muhammad Hatta keluar kota untuk menjauh dari penduduk Jepang. Golongan muda khawatir kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang untuk menghalangi proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta kemudian diamankan ke Rengas Dengklok atau markas peta, berada 500 km dari Gedung Gede, tepatnya di Karawang. Besoknya, yaitu pada tanggal 17 Agustus, Soekarno-Hatta berhasil membacakan proklamasi pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Itu dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Faraj Martak di Pegangsaan Timur nomor 56. Itu di Jakarta Pusat, dan sehari kemudian Soekarno-Hatta berhasil terpilih menjadi Presiden Insinyur Soekarno dari sidang PPKI. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih jasa Soekarno bagi negara Indonesia. Di sini saya ambil dari 3 poin. Sebenarnya jasa Soekarno banyak sekali, tapi saya ambil dari 3 poin, yaitu yang pertama adalah Soekarno memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Yang selanjutnya ada Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang ketiga ada Soekarno adalah beliau tokoh yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan dia sendiri yang menamainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa dapat dikatakan sebagai pemimpin yang berpengaruh di dunia. Sosok Insinyur Soekarno bukan hanya dikagumi oleh rakyat Indonesia saja, namun beliau juga dihormati dan dikagumi oleh dunia internasional. Atas berkat jasa-jasa beliau, banyak negara yang mengapresiasi keputusan dan ide cemerlang dari Insinyur Soekarno. Berikut merupakan jasa-jasa Insinyur Soekarno. Yang pertama, ada menemukan makam Imam Al-Bukhari. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau lebih dikenal Imam Bukhari, adalah ahli hadis termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini, bersama dengan Imam Muslim, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang paling tinggi. Alkisah pemimpin Uni Soviet Khrushchev mengundang Presiden Soekarno berkunjung ke negaranya. Atas undangan itu, Soekarno tak serta-merta kala itu. Uni Soviet dan Amerika Serikat sedang berebut pengaruh. Soekarno merasa perlu berhati-hati. Sebagai penganut garis politik non-blok, ia tak ingin dicap berbelok ke kiri, dan Soekarno berbuat strategi dengan mengajukan syarat kepada Khrushchev. Ia hanya akan memenuhi undangan jika pemimpin Uni Soviet itu menemukan kembali makam Imam Al-Bukhari di Samarkand, yaitu di Uzbekistan, di Khrushchev. Tapi
Soekarno bersikeras untuk menemukan makam tersebut. Berkat kegigihan dan semangat Soekarno dalam menemukan makam Imam Al-Bukhari, akhirnya makam tersebut pun berhasil ditemukan, walaupun dalam keadaan terlantar dan tidak terurus. Untuk menyambut dan mengambil hati Soekarno, makam perawi hadis termuka ini direnovasi. Ketika akhirnya Soekarno memenuhi syarat dari Khrushchev, ia menyempatkan diri ke makam tersebut. Yang kedua, ada menyelamatkan Universitas Al-Azhar. Bung Karno pernah menyelamatkan Universitas Al-Azhar dari ancaman penutupan oleh Presiden Mesir pada kala itu, yaitu yang bernama Gamal Abdel Nasser. Ancaman penutupan itu berawal dari ketika Nasser melihat gelagat kalangan ulama Al-Azhar yang bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam rangka mengusik kekuasaannya. Nah, Bung Karno yang mendengar niatan Presiden Gamal lantas berkunjung ke Mesir dalam rangka kunjungan kenegaraan pada tahun 1955, sekaligus membawa misi mempertanyakan langsung niat Nasser. Dan Nasser pun bersikukuh ingin menutup Universitas Kebanggaan Rakyat Mesir itu. Setelah keduanya bertemu dan terlibat dialog, akhirnya Presiden Gamal langsung mengurungkan niatnya menutup Al-Azhar. Sejarah mencatat hubungan kedua negara ini memang sangat mesra. Sulit agaknya bagi Gamal menutup pemerintahan Soekarno tersebut. Yang ketiga, ada merimbunkan Padang Tandus Arafah. Kiprah spektakuler Bung Karno seakan-akan tak pernah habis di lekang waktu. Ia juga dianggap telah berjasa menghijaukan Padang Arafah yang sangat tandus. Penanaman pohon di Padang Arafah, Arab Saudi, berawal dari ide Bung Karno agar umat Islam tidak lagi kepanasan saat menunaikan ibadah haji. Raja Fahd yang begitu menghormati Soekarno lantas mengabulkan permintaan dan menyulap padang tandus dan gersang menjadi pepohonan hijau. Atas jasa Bung Karno, Raja Fahd kemudian mengabadikan nama jadi pohon Soekarno untuk jajaran pohon yang hingga kini terlihat menghijaukan areal Arafah tersebut. Adapun jenis pohon yang ditanam ialah jenis nimba yang daunnya konon berkhasiat mengobati penyakit diare. Selanjutnya ada kisah Soekarno dan Masjid Biru di Rusia. Keberadaan Masjid Biru yang terletak di kota Saint Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956 di era Uni Soviet yang sekarang bernama Rusia. Seluruh masjid dan negara saat itu beralih fungsi menjadi gudang. Masjid itu merupakan salah satu masjid yang tidak ditutup. Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi Masjid Biru yang semula dijadikan menjadi gudang. Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu yang bernama Nikita Khrushchev guna mengembalikan fungsi masjid itu. Kemudian masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obat dan senjata. Dan selanjutnya ada materi alasan saya mengapa saya memilih beliau pada presentasi kali ini. Nah, di sini dijelaskan jiwa-jiwa pemimpin yang dipunyai Soekarno yang membuat saya terkagum-kagum dengan jasa-jasa beliau. Yang pertama ada konsisten. Soekarno konsisten sekali dalam menciptakan cita-citanya, yaitu mencapai Indonesia merdeka, dan sampai sekarang terbukti dari kegigihan dan konsisten Soekarno yang bisa dirasakan sampai sekarang. Yang kedua, yaitu ada kritis. Sebagai pemimpin yang baik harus kritis dalam menyikapi semua permasalahan yang ada, dan bersikap kritis juga yang harus dipunyai dalam jiwa pemimpin, dan dilanjutkan dengan bersemangat tinggi yang saya katakan tadi, dalam konsisten dalam meraih kemerdekaan dan
diimbangi dengan bersemangat jiwa yang tinggi. Dan dilanjutkan dengan nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme harus diciptakan dari sejak kita kecil, termasuk saya. Dan rasa nasionalisme Soekarno sangatlah tinggi dalam meraih kemerdekaan. Dan selanjutnya ada karismatik. Mengatakan bahwa karismatik itu yaitu pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atau dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahnya. Selanjutnya ada berwibawa. Pastinya, semua pemimpin harus berwibawa. Dan yang terpenting juga yang harus dipunya dalam pemimpin sekarang yaitu cemerlang, ide cemerlang dan jujur pastinya. Dan yang terakhir adalah memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam misi kelompoknya, mau mematuhi pemimpin dan yakin bahwa mereka dapat berkontribusi bagi kelompoknya. Itu yang terpenting. Yang terakhir ada materi kesimpulan. Materi kesimpulan ini saya simpulkan semua materi menjadi sebentuk satu ini. Presiden Soekarno memiliki gaya pemimpin yang karismatik, berwibawa, serta memiliki kemampuan dalam membawa pengaruh kepada orang lain. Hal itu terjadi karena Soekarno ahli dalam menyamakan pandang orang dengan pandangannya, yang membuat pengikutnya mau mengikuti. Gaya pemimpin Soekarno membawa pengaruh kepada pengikutnya yang dimana pengikutnya yakin dengan pemimpin yang selalu benar. Dalam kepemimpinan Soekarno ada kelebihan yang ditonjolkan, antara lain yaitu dengan semangat revolusi kemerdekaan di masyarakat yang kemudian membawa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan tentu saja Soekarno memotivasi saya sebagai mahasiswa untuk bergerak aktif dalam menciptakan NKRI yang utuh dan berjiwa pemimpin bagi diri saya sendiri. Terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga karena sudah menonton sampai habis, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya yang sudah melihat video saya. Apabila ada perkataan yang salah dan salah pengucapan atas materi saya ucapkan minta maaf yang sangat besar karena ilmu yang sangat terbatas. Saya hanya mampu mempresentasikan apa yang saya tahu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.